Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berjumpa lagi bersama Ustazah Sumi. Kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan banyak memiliki manfaat khususnya untuk kehidupan manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Baiklah, nama lain dari hewan. Nama lain atau istilah lain untuk hewan adalah binatang, satwa, fauna, marga satwa. Kita lihat ya, dalam bahasa Arab, hewan adalah hawayan. Satwa, bahasa Sanskerta, binatang dari bahasa asli Melayu. Macam-macam hewan. Macam-macam hewan ada 3. Yang pertama, hewan ternak. Yang kedua, hewan liar atau buas. Yang ketiga, hewan peliharaan. Kita simak satu persatu ya nak. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang bisa diambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya, ayam, sapi, kambing. Hewan liar atau buas adalah hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya. Contohnya, harimau, singa, dan buaya. Hewan peliharaan adalah hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Contohnya, kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Ada banyak sekali manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Contohnya, hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang kedua, sebagai bahan pangan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Yang keempat, dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kelima, sebagai alat transportasi. Yang keenam, dijadikan kerajinan tangan. Yang ketujuh, sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedelapan, sebagai alat komunikasi. Yang kesembilan, sebagai alat pemburu atau pelacak. Yang ke-10 sebagai perhiasan. Yang ke-11 untuk objek percobaan atau penelitian. Yang ke-12 sebagai hewan peliharaan. Manfaat hewan kita kupas satu persatu. Yang pertama, sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya, domba menghasilkan bulu, kemudian bulu menghasilkan kain wol untuk dijadikan sweater. Yang kedua, ulat sutera dimanfaatkan menghasilkan kain sutera. Contoh lain adalah sapi, kerbau, diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Manfaat hewan yang kedua sebagai bahan pangan makanan atau makanan, yaitu contohnya ayam bisa dikonsumsi telur dan dagingnya, sapi bisa dikonsumsi susu dan dagingnya,
Kambing bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Lebah bisa dikonsumsi madunya. Manfaat hewan yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Contohnya, ikan menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan yang membuat tubuh manusia sehat. Cacing tanah dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipus. Manfaat hewan yang keempat, yaitu dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contoh, kerbau atau sapi digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Gajah digunakan untuk mengangkut barang-barang berat, contohnya kayu. Kambing digunakan untuk membersihkan rerumputan. Sebagai alat transportasi, contohnya kuda. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi andong. Manfaat hewan yang keenam, dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya, jangkang telur dijadikan kerajinan mozaik. Tanduk rusa dijadikan hiasan dinding. Kulit buaya dijadikan ikat pinggang. Manfaat hewan yang ketujuh, yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Pupuk organik disebut juga pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan, ternak, ataupun unggas. Contohnya, kotoran sapi, kambing, ayam yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Manfaat hewan yang kedelapan, yaitu sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu, burung merpati sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Manfaat hewan yang kesembilan sebagai alat pemburu atau pelacak. Biasanya hewan yang digunakan adalah anjing. Anjing digunakan oleh polisi untuk memburu dan melacak barang bukti kejahatan. Manfaat hewan yang ke-10 sebagai perhiasan. Kerang menghasilkan mutiara. Mutiara bisa dijadikan perhiasan cantik. Tulang hewan bisa dijadikan kalung. Manfaat hewan yang ke-11 yaitu untuk objek percobaan atau penelitian para ilmuwan. Contohnya adalah hewannya tikus. Manfaat hewan yang ke-12 sebagai hewan peliharaan. Contohnya adalah kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan. Hewan bisa kita manfaatkan dengan catatan tidak berlebihan. Karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan kepunahan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita jaga dan lestarikan supaya tidak punah. Kesimpulan, hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang wajib kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Mulai hari ini, yuk sama-sama anak ustazah kita jaga dan lestarikan hewan supaya tidak punah. Kita seharusnya memanfaatkan hewan dalam batasan yang wajar demi kelangsungan kehidupan hewan di masa yang akan datang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah hari ini tidak ada tugas ataupun soal untuk dikerjakan. Jadi anak ustazah hari ini bebas tugas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.